Menarik. Aduh, jadi saya bingung mau mulai dari mana yang menarik. Oh ini udah masuk ke ranah Ma'ruf ini. Iya, iya, iya. Oh, ranah pribadi aku masuk nih. Gimana, Rup? Tanya dulu, Yok. Apa? Atau mau riset dulu? Itu Ma'rufnya keberatan dah kita Nah, kita nih. Jangan Aku sih ceplos-ceplos aja. apa ya? Aku orangnya ceplos-ceplos aja. tetap jaga privasi. Iya, privasi harus tetap jaga. Cuman ya nggak tahu kalau keceplosan gitu. Maruf disclaimer dulu. Maruf disclaimer dulu. Nah, Kalau aku disclaimer dulu nih, kalau memang ada keceplosan ya mohon maaf karena aku ini orangnya ceplos-ceplos begitu. Enggak, ini sama ini kalau udah masuk ke ranah kau enggak apa nih? Nggak apa-apa. Apa? Itu ya. Aku juga nggak apa-apa, nggak masalah. kita juga disclaimer, Wan. Kita juga disclaimer. Kalau memang misalkan ada pertanyaan dari kita yang menyinggung beberapa pihak, kami mohon maaf. Ya, pernah gitu. Namanya juga belajar. Kita disclaimer dulu sebelum ngomongin ini. Iya. Visit deh. Safety lah. Kayak kemarin kesalahan kita tuh nggak ada disclaimer tuh. Berapa podcast ada disclaimer begitu kan biasanya? Yang kasus-kasus sebelumnya ya, Wan. Nah kita main ini lah, agak lebih ini. Rapi lah istilahnya. Mainnya lebih rapi lah. Rapi lah saya. Jangan ngomong gitu. Coba. Oke. Dibahas di mana dulu nih? Kira-kira Wan, ada tweet yang menarik enggak kira-kira? Wah, dari kau sendiri? Belum ngecek yo. Kok tiba-tiba buka segmen kedua? Aku belum ngecek. Benar coba. Aja dulu. Boleh riset dulu, kali-kali. Kau mau berbagi cerita dari salah satu tweet yang pernah kau buat kira-kira? Karena beberapa ada yang menarik sebenarnya. Karena pembahasan apa? Tweet yang menarik pasti ada kisah di balik itu. Yang mana dulu nih? Mana dulu ya? Duh. Ini bingung saya. Garis besarnya aja yuk. Kenapa sih? Kalau garis besar ya, tadi aku nyatat singkat. Itu kebanyakan tweet-tweet galau. Nah ya. Oh. Itu hobi atau gimana, Rum? Itu. Ya, kadang orang itu cuma memancing, Mbak. Suatu memancing doi. Apakah ada orang biar nge-like, biar nge-retweet, biar kayak seleb tweet kan. Habis itu dulunya apa? Mutualan. Kalau untuk cari ibaratnya kayak pansos gitu loh ya. Iya. Nah, kayak pansos gitu aku enggak sih. Memang lagi pengen buat ngeluarin kata-kata itu aja. Jadi kalau ibaratnya Twitter itu buat bukan Twitter, Instagram itu buat pencitraan. Nah, setting. Instagram itu bagiku buat pencitraan, tapi kalau pengen tahu siapa aku sebenarnya, see my Twitter. Masih ke WhatsApp aja. Ini nomornya. Ya udah. Anjir. Jadi apa-apa yang lagi aku keluh kesahkan kebanyakan lebih aku anukan ke Twitter dibandingkan yang lain. Twitter. Kenapa Twitter? Karena di WA nomor gua disimpan sama keluarga. Bahkan ada fitur hide, Pak. Kalau dibilang aku paling males buat nge-hide orang itu. Malas sih. Malas banget. Yang belum lagi
buat milih-milih orangnya, males. Siapa tahu yang gimana ya? Kebanyakan. Siapa tahu yang orang-orang yang lagi aku singgung lupa di blok. Udah. Udah. Wah, ini Malah jadi perang dunia ketiga. Malah Bias. jadi perang dingin. Jadi drama Perang baru. dingin. Jadi drama baru ntar. Drama baru, Bapak. Makanya aku lebih milih ke Twitter karena follower cuman seberapa dan nggak ada keluarga dan sanak family juga yang main Twitter. Jadi aman buat ngeluarin kata-kata yang frontal. Buat kata-kata yang itu ya enakan di Twitter sih. Tapi terkadang ya tadi adalah banyak netizen, terutama ya kalau untuk circle kita lah ya, teman kita lah misalnya kan, orang-orang kita, itu pasti ada yang bertanya-tanya. Di beberapa tweet itu pasti ada yang bertanya-tanya nih, enak. WTF enak ada apa? Kawan-kawan. Itu gimana menyikapinya, Pak? Dan gimana buat kayak main aman lah istilahnya? Kalau main amannya sih bilang begini. Main amannya kata-kata itu aku dapat dari postingan di Instagram. Ibaratnya gitu. Cuman kata-kata yang dari Instagram kita buat baru. Cuman kita ubah sedikit kata-katanya begitu. Modif lah ya. Jadi apalagi kemarin yang ada kan trending Twitter kalau nggak salah yang ini. Gue suka sama lu. Anjir, tuh kapan itu anjir? Belum. Udah lama itu. Belum lama ini. Belum lama. Itu tanggal 5 kalau nggak salah. Iya. Ini ada yang ngeliat juga soalnya. Tanggal 5 kalau nggak salah. Nah itu gara-gara gua nge-tweet itu, ya jadi banyak yang nanya. Bertanya-tanya. Termasuk saya juga, Pak. Itu tweet untuk siapa gitu kan? Iya, itu tweet buat siapa dan kok dia bikinnya di Twitter, nggak di yang lain, nggak di WA, di Snapgram WA atau Instagram atau gitu. Kalau yang gue suka sama lo itu bener-bener gue ngikut dari ini trending karena lagi trending itu ya udahlah gue ikutin aja. Aman kan saya kan? Aman. Gue ikut trending cuy. Atau memang ada nyelipin itu? Nyelipnya dikit lah. Nyelip dikit. Cuman besarnya lebih ke ngikut trending aja. Gue sama banyak. Gue sama banyak. Singgung. Terus kalau misalkan yang tweet-tweet yang lain, misalkan pernah ada tweet yang impact-nya besar nggak buat kau gitu? Impact-nya besar kemarin kalau kayak ada efek gitu loh, efeknya sampai lama, misalkan ada beberapa atau ada jangka waktu tertentu gitu. Pernah ada beberapa tweet nggak kira-kira? Ada kalau nggak salah sih kemarin ada, cuman nggak lama-lama bener. Yang ini yang gua nge-tweet ini kalau nggak salah, you care, kelamin pria. You care. Abis itu gua bawahin lagi kelamin pria gitu. Itu Nah, ada beberapa orang yang salah paham. Itu yang salah paham itu jadi dia ngira kan ada beberapa orang lah yang ibaratnya sedikit ada yang care lah sama aku. Padahal bukan yang aku maksud tuh bukan dia, cuman malah dia yang tersinggung. Nah iya, emang bias. Jadi bias begitu. Jadi bakal susah
kalau jadi aku bilang ya kau itu salah paham. Bukan untuk kau ada lah, untuk orang, tapi masih di sekitaran circle gitu. Oh ya kan, oke. Ih, ngapa sih? Agak tricky. Makanya aku nggak berani lebih dalam lagi. Makanya. Bahaya. Jatuhnya bahaya. Kalau lebih dalam lagi, ntar ada yang dengar atau dari circle kita ada yang dengar cerita ke sana sini. Waduh. Sudah. Trauma tau nggak aku tuh. Ngomong hati-hati sekarang kau aku. Makanya. Kalau Ada. seram ya. Yang gitu-gitu. Ya. Saya ada berbahaya Pak. Sekarang tuh. Nah ini apa Rob? Apa sih motivasi apa sih kok galau terus kayak betul. nge-tweetnya tuh galau terus gitu. Enggak. Apa ya? Memang lagi pengen aja buat begitu. Memang kalau orang bilang aku sad boy ya bisa dibilang iya. Bisa dibilang enggak juga. Karena dibilang sad boy mungkin dari apa yang sering aku up ke story, aku tweet di Twitter, aku share di Instagram story. Nah, itu kan sebagian besar mungkin kayak orang-orang yang sad boy begitu. Kalau motivasi apa ya? Mungkin dari ini sih dulu. Apa ya? Kayak SMA kan aku terakhir pacaran. SMA aku terakhir pacaran. Sekarang tidak. Sekarang masih jomblo. Oh iya. Capable. Faktor utama kenapa tweetnya galau, status galau. Faktor utama bisa dibilang itu karena jomblo, kan ngelihat keuuan orang gitu. Tuh. Kagak. Nah, itu udah mulai gila itu. Kalau apalagi yang kemarin trending yang apa sih? Yang orang nikah itu. Itu saya nggak kenal sebenarnya Pak. Ini siapa gitu loh. Sama aku juga nggak kenal, tahu-tahu kok trending begitu. Terus cewek-cewek pada bilang, bahkan ada apaan sih? Bahkan ada cewek random, nggak aku kenal dia nggak follow aku juga di Instagram, nge-DM aku. Gokil. Oh, bukan yang ini nggak sih yang aku mau memaksa apa gitu. Assalamualaikum apa gitu. Assalamualaikum tipe istri idaman seperti apa? Betul. Mau memantaskan diri. Ada yang DM kau Rob? Ada Wan. Cewek. Anjir lah. Gila. Aku lihat apa postingannya itu karena kebetulan Instagram dia nggak di private. Jadi aku bisa ngecek and recheck ini cewek beneran apa cewek jadi-jadian. Atau cowok yang pura-pura jadi akun cewek gitu. Kode. Terus gimana Pak? Responnya gimana itu? Enggak aku respon, cuman aku lihat doang, langsung aku blok malah. Ada kalau itu ada sekitar 3 atau 4 orang yang nge-DM aku. Wah, anjay, gila banyak betul. Lalu yang terakhir nge-DM itu kalau nggak salah aku bales Nora. Terus aku bales Nora. Dia apa ya ibaratnya responnya
kayak biasa aja. Oh, kayak bercanda lah. Canda lah. Nora abis gue bilang Nora, udah dia langsung mungkin kayaknya ya DM-nya tuh ditarik lagi gitu. Kan bisa dong batalkan pesan di IG. Iya. Tapi aneh loh, masa? Ya aku ngelihatnya karena aku nggak dikirim sih istilahnya. Tapi aneh aja ngeliat kenapa bisa sampai ngirim kayak gitu yang pertama. Yang kedua tuh nggak kayak, mohon maaf ya mungkin kalau ada yang tersinggung, lebay. Iya. Yang bilang yang pertama yang kayak tadi yang pesan itu. Terus yang kedua yang kayak menguukan kemesraan orang gitu loh. Iya sih ya, paham kita itu tapi aku juga bingung ini apa? Kalau dibilang kita iri dengan kemesraan mereka, ya iri. Cuman apa ibaratnya ya? Irinya bukan iri karena kitanya nggak punya pasangan, tapi apa ya? Iri pengen cepet tapi yang halal. Nah itu pengen cepet begitu tapi dengan cara yang halal gitu loh. Karena kan tadi juga mereka menguukan orang yang apa kayak istilahnya cepat juga. Yang sudah halal ibaratnya kan. Cepat gitu loh. Nah, mungkin ada inspirasi dari situ. Yang nanyanya perlu lewat komentar Instagram lah. Tahu marketnya itu dia. Kayak ini istilahnya. Bisa anak SMA, rasa gua anak SMA lah itu tuh. Anak SMA. Masih anak-anak, nggak yang gimana-gimana. Yang emang Nora emang Nora aja. Yang buat pansos ibaratnya gitulah. Ya, yang ini nih yang buat konten yang itu tuh kayaknya rasaku emang udah tahu dia targetnya. Oh, lumayan nih. Belajar gratisan. Mau komentarnya positif negatif, tapi kan secara statistik kan dia dikunjungin terus tuh, naik. Endorse bisa tuh. Value buat yang ngelihat postingan dia jadi lebih besar. Iya. Apalagi kalau dia punya YouTube, Pak. Jangan lah, subnya mungkin bisa naik. Kebanyakan orang-orang begitu kan keuangan susah bener sih nyebutnya, kemesraannya dipamerkan di platform-platform kayak Instagram sama YouTube begitu. Kebanyakan orang loh ya, marketnya dapat di situ, Pak. Marketnya dapat. Orang-orangnya dapat istilahnya. Orang-orang yang ibaratnya baper tanpa punya pasangan cuman bisa komen, pengen deh punya pasangan seperti itu. pengen deh seperti kakak. Kalau menurut kalian itu gimana ya? Kalau kalian lihat tuh gimana responnya? Kalau aku gini sih, kemesraan cukup ditampilkan antara kedua pasangan aja. Kalau menurut aku loh ya. Jadi kalau misal antar sesama teman pun kalau bisa jangan terlalu dinampakkan. Bahkan teman dekat jangan terlalu dinampakkan. Karena satu, kita nggak tahu mereka yang kita kasih lihat kemesraan yang sedang kita lakukan dengan pasangan kita, apakah menyakiti dia atau tidak? Gimana? Perasaan kan jatuhnya kan, perasaan kan. Nah, jaga perasaan teman juga. Ibarat kalau bilang Ma'ruf ini sok perhatian soal teman. Aku memang orangnya gini, kalaupun memang disuruh bermesraan di depan teman, aku bermesraannya ibaratnya dengan candaan satu circle. Jok internal kita lah ibaratnya. Jokes internal. Paham lah kalau ngeliat jokes. Kayak bercanda. Jadi
kemarin tuh udah nangkapnya udah bisa jokes aja, bercanda lah kau. Kan kadang kan kalau ini ya, kalau di circle kita kan, kalau memang serius itu bakal ngomong, bakal ini. Kalau bercanda tuh kadang kita nggak nyebut, nggak nyebut bercanda ini bercanda. Enggak nyebut bercanda. Enggak perlu nyebut ini aku tadi bercanda ya. Enggak ada kayak gitu. Enggak nyebut. Karena kebanyakan udah paham. Itu mikirnya kan. Terus kalau yang benar-benarnya nyebut gitu tuh ya yang serius malah harusnya kan. Mungkin kayak gitu kan lu kayak kau mikirnya. Iya. Jadi kalau orang-orang ngelihat orang-orang yang lain lalu pengen, itu berarti mereka pernah sedang dalam masa kesepian. Sedang dalam masa kesepian. Lalu ibaratnya kalau dalam dunia perfakboyan, mereka akan mencari pelampiasan. Nyari ibaratnya ngechat cewek atau cowok lah gitu kan. Cewek ngechat cowok ngechat cewek. Ngobrol gini. Padahal mereka yang mencari pelampiasan nih cuman buat senang-senang aja. Yang dijadikan pelampiasan malah baper. Kan aduh. Kan susah. Udah ngarang banget nih. Susah. Kan susah gitu. Emang gitu. Kadang kalau gimana, Yuk? Kalau ngeliat yang hampir sama dengan Ma'ruf. Kayak misalkan kalau kita sendiri punya pasangan nih istilahnya, ya udah buat berdua aja. Kalaupun mau di share, dibagikan itu boleh, cuman ya ada batasnya gitu loh. Tadi ya dengan kita mempertimbangkan perasaan orang lain misalkan. Atau mungkin beberapa orang yang memang enggak suka misalkan. Ya udah kita cuman sewajarnya aja buat nge-share misalkan kayak membagikan cerita atau apa gitu kan istilahnya. Tapi yang mana tadi tuh ya, yang menjaga perasaan sih yang memang ditekankan tuh. Karena teman-teman kan kita nggak tahu perasaannya kayak gimana gitu loh. Oke lah dia di depan kita bisa bilang wih, wow gitu kan. Siapa tahu dia punya omongan yang lain gitu loh. Takutnya kita mengantisipasi itu. Terus yang tadi mau nanggapi yang pakel tadi. Itu gokil sih gue. Istilahnya dunia per itulah pokoknya. Ini yang isu yang baru. Oh itu paling baru bukan? Singgung aja kita udah. Singgung. Ini lari kamu coy kan. Soalnya tadi yang ini nyinggung tadi ya, nyinggung yang baru deh, yang baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Tahu kan, Rob? Yang apa tuh? Yang orang semua tahu atau kita doang nih? Entar loh, Luan. Kau ngomong yang mana nih, Luan? Ini nasional nggak nih? Aku nasional tadi. Aku udah belokkan ke nasional nih. Nasional kan sih, kan? Aku udah belokkan ke nasional ya. YouTuber kan? Iya. Oh iya. Aku udah belokkan gitu ya. Paham. Kita buat dari UU nih. Oh, aku pengen kayak gini. Ya udah dia kemana-mana gitu kan. Nah, saat nih orang tinggi, si cewek malah, udah, lo nggak usah lah dekat-dekat gue lagi gitu loh. Wah, ini buang cuy, sumpah. Ngomonginnya mana yuk? Udah beda ini, udah beda ini. Itu udah sih. Hah? Iya deh. Cowoknya yang ninggalin. Cowoknya ninggalin. Iya. Iya, cowoknya ninggalin. Betul kan? Betul, oh ya. Kalau nyambung nih. Aduh. Buka.
Ya udah apa tadi yang responnya udah itu yang tadi itu jaga. Pokoknya tadi perasaannya dijagalah saya. Ini siapa yang suruh jaga? Orang yang ngepost keuannya atau gimana? Orang yang ngepost keuangannya itulah. Orang ngepost keuangannya. Mereka kan ibaratnya konsumsi bukan konsumsi pula kan. Produsen. Ya. Apa sih apa yang mereka posting kan sudah menjadi makanan ini publik. Ambil konsep itu publik. Jadi kalau memang ada di circle kita, berarti konsumen dari postingan dia ya circle kita. Gitu. Nah, mereka jadi harus pandai-pandai jaga perasaan lah ibaratnya. Kalau aku sendiri sih punya iri bagus loh ya, iri yang bagus, iri pengen meniru seperti dia. Itu ada di circle kita yang sudah menikah. I see. Siapa? Itu ya. Ini yang Pak Pol. Oh iya itu couple goals. Itu couple goals banget itu. Dari SMP. Dari SMP loh. Dari SMP. Pak, lagi jaga nih pasti nih jam segini nih. Pak Pol. Pak Pol. Jangan diciduk Pak Pol. Jangan diciduk. Beda divisi. Aduh. Gitu. Berkaca ke situ lah ya mungkin. Berkaca ke situ. Soalnya proses yang mereka lalui nggak perlu pamer. Nggak perlu pamer gitu loh. Oh iya. Tahu-tahu lamaran gitu. Iya. Tiba-tiba ada grupnya. Kita udah prediksi sih sebenarnya. Iya, tapi masa baru tuh yang nggak perlu nggak perlu diumbar gitu loh. Nggak perlu diumbar, nggak perlu kita. Padahal nih nggak tahu lah nih ke depannya kayak gimana. Tapi kita tuh udah tahu ini orang fix. Caranya kita tuh tahu kan. Kita tahu ini orang pasti fix sama dia gitu loh. Iya sih. Tapi kalau dari aku nggak masalah sih. Untuk sekarang. Kalau dulu aku model kayak ini, kayak kalian juga, kayak harus mikir perasaan orang. Cuman kalau dipikir-pikir ya, itu kan sosmed dia. Kayak ya udah emang punya dia pengen ngepost aja. Jadi kalau kita misal nggak mau lihat, kita bisa skip. Itu kan ngeblok lah istilahnya. Tapi ketahuan kalau ngeblok. Ketahuan. Tapi cara amannya tinggal langsung udahlah lewatin aja. Skip aja. Tapi yang paling benar yang tadi yang blok kalau memang terasa annoying gitu. Itu udah fitur yang bagus. Karena langsung nggak kelihatan. Fitur yang disediakan sangat bermanfaat gitu. Tadi juga dulu kan mikir, kok orang kan ngepost, kita harus mikirin harus gitu, kayak kutip harus banget. Padahal kan tergantung si posting yang ngepostnya, dia mikirin atau enggak kan. Kalau aku pribadi ya aku emang mikirin. Yang aku post, makanya kan aku jarang loh kayak ngepost kan. Kalau kalian lihat kan malah di Twitter cuma nge-like kan, retweet jarang loh mau buat status karena aku perlu aja tweet. Sama ya kebetulan saya tidak ada. Jadi emang kalau udah ada nih ya, lihat dulu. Kasih ini paling ikut. Apakah layak diapresiasi di media sosial kita gitu? Soalnya itu. Enggak, kalau saya ini ya bangku dulu. Nggak tahu aku dia pacaran dengan siapa, apa. Tiba-tiba ngepost berdua. Rupanya apa? Rupanya itu udah mau lamaran, langsung lamaran. Udah di rumah aku. Rumah yang di sana.
Langsung, emang nggak perlu nunjukin yang model apa, pas pacarannya tuh harus ditunjukin gitu, masa-masa. Iya. Abangku tuh enggak. Pas emang udah menikah baru tuh ngasih. Ibaratnya dikasih tahu ke keluarga pas sudah mau ngehalalinnya gitu lah ya. Langsung fix kan. Terus langsung tuh pas nikah baru tuh, anjir gue. Itu tuh. Makanya kiblatku tuh kayaknya abangku lah ini. Kayak gitu-gitu tuh. Kayak gitu harusnya, Mas. Kayaknya kita nih yang kita bertiga nih emang. Iya. Emang kayak gitu. Yoginya ada nih bangke. Anjir, Wan, semua aku disinggung. Sumpah dah. Belum mikir, Pak. Iya, maksudnya ada ini, ada pasangan. Udah nggak tahu, mana. Itu mau bahas ya, Pak? kawan kita tuh bingung tuh, nggak kasih komitmen tuh, bingung tuh. Dia juga Perspektif orang yang biasa. Beda-beda. Aku lagi nggak terlalu fokus ke situ sih, Pak. Fokus dulu ngembangin karir dulu sih, Pak, sebenarnya, Pak. Yoi. Kemarin sempat ditanya gimana kabarnya. Ya aku bilang aku tak tahu, udah lama nggak kontekan. Paling dia fokus ke yang lain gitu kan, ya udah. Oh iya, berarti sorry ayo. Santai dia nggak tahu sih dia dengar apa enggak sih, cuman ya kadang-kadang nggak suka dengerin. Tapi ya itu ayo, baik lagi stigma orang tuh kan kadang harus banget gitu loh. Kalau kau mau mempertahankan kau dekat sama orang, kau nggak ya pacaran ya langsung ini lamar kan. Kau sekarang kau cuma nganggap teman, iya ya tahu lah kita ini lah misal suka sama suka, tapi karena statusnya teman, teman yang lain juga ada peluang kayak ada peluang lebih besar. Jadi kayak udah timbang bagi yang sudah pacaran gitu. Apalagi Pak, kuncinya adalah mesti kenal sama keluarganya, Pak. Gimana, Rob? Nah itu. Kenal sama keluarganya. Kalau menurut gak ada modal, istilahnya gak ada modal gitu. Untuk kenal sama keluarga itu memang modal penting. Modal penting kan. Karena orang tuanya juga bakal mencari tahu kitanya gimana. Menilai kitanya gimana buat anaknya dia, buat anaknya. Lah yang ngebesarin duanya. Tiba-tiba ibaratnya gini lah. Lu punya apa buat ngebahagiain anak gua? Nah, ya. Bahasanya gitulah. Simpelnya gitulah. Klise emang masa-masa gini. Apalagi di umur-umur kita yang segini nih. Karena geruk. Kadang. Yang bikin malas itu apa? Kalau pas lagi lebaran ditanya keluarga. Udah ada belum? Udah ada belum? Dua pertanyaan untuk yang seumuran gini. Yang pertama, kapan wisuda? Yang kedua, pacarnya mana? Kok nggak dibawa? Aduh. Tapi kalau yang udah ada punya pacar nih, kapan nikah maksudnya? Kalau yang pacar ditanya, kapan nih diresmikannya? Kapan nih fix nih? Tuh. Ada abang sepupu aku, dia posting di Facebook pakai di tag pula namaku. Terus? Dia pas lebaran kemarin. Pokok intinya tuh semoga tahun depan bakal nambah keluarga. Di tagnya aku, astaga, bener. Udah berarti udah apa? Caya. Ya. Udah, lu harus udah punya. Aduh, klise gitu ya Allah. Ya emang ya galau-galau tuh
Dibilang jadi komedi bisa. bisa jadi bahan bercandaan keluarga, bisa. Jadi bahan obrolan juga seru. Nah itu kalau perspektif kok gimana nanggapin yang kayak gini? Itu kok kayak bercandaan atau ngambil hati banget? Kalau aku sih lebih ke bercandaan lah ya, karena apa ya? Karena umur kita belum terlalu apa sih? Belum terlalu matang. Bahasanya belum terlalu tua untuk menikah gitu kan. Bahkan masih dibilang muda lah ya. Mungkin nggak tahu kalau yang misal udah sekitaran umur 30 atau ya sekitar segitulah ditanya apa nikah, ya mungkin mereka bakal dimasukkan ke hati. Iya sih. Karena bakal menjadi pressure juga buat mereka gitu. Gimana saya mau nikah? Puncak aja kagak ada. Gimana mau nikah yang dekat aja nggak ada gitu. Bingung saya nih. Iya sih. Kalau ini kau menyikapi yang apa ya? U-nya tadi udah belum sih? Udah. Kalau misalnya posisi kau yang lagi pengen sama. Kalau aku yang sama anggap sama pasangan aku sih gini lah. Apa ya? Aku bakal mikir lagi sih paling kalau buat mau posting itu. Tapi kalau memang lagi pengen posting, ya aku posting aja. Kalau pas lagi nggak mikirin gimana perasaan teman lah ya. Terutama teman-teman di circle kita. Nah, aku lebih ke circle kita karena aku orangnya nggak enakan. Nggak enakan buat apa ya? Ngasih pamer kemesraan gitu. Mamer kan. Kalau pasangan yang udah halal sih mungkin enak pamernya begitu. Tapi kalau yang emang udah halal? Karena kalau masih pacaran. Hari ini sebar ke UAN, besok putus. Galau. Galau dulu, Pak. Galau dulu. Kan jadi Aduh, aku ngarah ke situ lagi anjir. Kan jadi bahan obrolan di circle kita malahan begitu. Bahan omongan nongkrongan jadi. Omongan nongkrongan. Kemarin Ma'ruf kan pacaran sama itu. Pamer di Instagram. Nggak lama putus. Waduh. Kan jadi bahan obrolan. Iya tuh, kalau misal di posisi gitu kayak mana ya? Misal kita udah pamer-pamer udah putus. Kita nanggapin orang-orang yang nanya-nanya kok putus tuh kayak mana tuh? Kalau cowok sih mungkin gini ya. Kalau cowok mungkin nggak terlalu nanya detail gimana putusnya, karena apa. Karena cowok itu setahu aku, cowok itu bakal lebih buat langsung bikin mereka lupa sama pasangannya, langsung ngajak happy aja gitu. Ketimbang sama cewek, setahu aku loh ya, yang aku biasa lihat-lihat di masyarakat. Di masyarakat. Nah, karena yang cewek itu biasa ditanya kenapa kok putus, ada apa, masalahnya apa, itu kalau di circle cewek biasanya. Malah tersinggung kan malah, kok ditanya atau enggak misalnya kawan cowoknya nanya yang si ceweknya nih, kok putus sih, itu kadang pasti ada yang tersinggung. Kalau cowok sama cowok sih mereka lebih nggak nanya gitu, ya udahlah. Kalau lu udah putus sama dia, udah yuk kita happy aja, nggak ada yang larang lu juga kan. Tapi kalau aku kadang nih
Udah. Oh ya udah. Udah. Ya udah. Ibaratnya jadi kayak kabar yang B aja gitu. Kalau sekarang aku kayaknya kalau misalnya amit-amit lah ya kalau ada kawan, kalau bisa ya jangan putus lah. Jangan. Kalau bisa sampai ke jenjang yang selanjutnya. Kalau masih galau terus nanya ke kita, wah apaan sih kayak. Kalau lagi galau ya. Masa apa sih? Lagi galau di posting di story WA tuh. Respon. Tanyain kenapa. Iya, simple gitu. Kenapa, ada apa gitu lah kan. Cuman yang kalau memang mereka nggak mau cerita ya udah, kita kan cuman care. Cuman ini itu yang mancing dia mau ngomong atau enggak, kalau enggak ya itu memang dia pengen nyimpan sendiri. Kalau iya bakal iya ya. Apalagi di circle kita kan ada, cuman dia ibaratnya diam-diam aja. Pas kemarin ada kalau nggak salah di circle kita tuh ada dia masang story apa gitu, aku tanya nggak dijawab dia, ya udahlah mungkin berarti memang dia nggak mau cerita. Ada di circle kita. Ya nggak usah dipertegas dong. Ya. Jadi Kawan agak hati-hati soalnya. Ya aku mulai sekarang kayak hati-hati lah ngomong. Hati. Anjir yuk. Udah ngomongin dengan hati-hati dia. Enakan parah lu kalau ini. Nggak enakan aku tuh lebih parah loh sebenarnya. Gimana? Kayak terbang jauh gitu loh. Wih, kalau kayak gini ntar kayak gini, ntar jauh kalau aku kayak gini gitu. Kita bakal mikir dulu kan sebelum kita ngelakuin. Kadang makanya kalau ada omongan keceplosan kayak nggak enak gitu loh ngomong. Lah kan bercanda, maksud kita tidak hiperbola, bumbu ya. Bumbu. Kan ngomong bumbu-bumbu untuk ketawa kan, kadang emang kadang nggak lucu sih emang. Ya maaf, mungkin yang nggak lucunya itu yang kadang jadi malah orang tersinggung, padahal maksud kita itu. Bagaimana aja sih sebenarnya. Makanya orang-orang yang tuh sebenarnya dulu aku kan pas KKN itu ada tuh yang aku bilang aku agak risih, aku bilang oh kamu risih ya, terus aku lihat lagi ekspresinya kok kayak kok gitu ya. Kayak apa ya, kita natap dia risih tuh kayak dia balik natap kita risih lagi gitu. Itu terjadi sama aku juga, Wan. Kayak aduh ya di lingkungan kita juga aku terjadi kemarin, kalau nggak salah aku tuh niatnya bercanda. Cuman salah mungkin dari mereka itu salah tangkap. Jadi ibaratnya kayak apa ya, kayak aku ini buat menjadi perusak gitu. Shit. Itu berat kan, sakit memang, susah. Jadi mereka yang sudah punya pasangan, yang sudah apa ya, mereka sensi dalam hal perasaan mereka lebih tinggi daripada yang masih jomblo gitu. Ya kayak jomblo kayak kita lah. Kita kayak kita gitu. Dipertegas kita. Asik tapi pure bercanda kadang. Aku niatnya bercanda. Ini gini. Lalu gini. Lalu di chat lagu gini. Nggak aku balas, Wan, cuman aku read. Makin parah tuh. Aku udah males dari itu, mood aku hancur udah. Mood aku hancur. Yang niatnya cuman bercanda malah dikira bakal jadi penghancur hubungan gitu loh. Iya. Emang sih berat tuh kalau susah. Yang kayak gitu-gitu tuh. Itulah kenapa aku sampai sekarang masih megang prinsip
orang yang berpacaran nggak seasik dengan orang yang belum berpacaran. Orang yang berpacaran nggak seasik apa tadi? Yang ini emosi. Teman-teman lah, teman-teman yang sudah punya pacar nggak seasik teman pada saat dia belum punya pacar. Masuk akal. Iya, bisa masuk akal. Kadang bisa ini, kadang si cowoknya nih satu tongkrongan kita. Si ceweknya beda nih. Nggak masuk lah kalau masuk tongkrongan. Kan kadang yang buat nggak asik kan gitu. Kayak contoh inilah ya. Ngomong inilah si ceweknya, kamu milih tongkrongan kau atau aku gitu kan. Udah itu kan nggak bisa. Itu pilihannya beda konteks sudah. Teman ya teman, pasangan ya pasangan. Ya, kadang kita ngindar yang gitu, yang dari tongkrongan tuh ngindar yang kayak gitu. Ngindar begitu. Kan maksud aku belajar dari Uus kalau soal gituan. Oh iya. Mungkin kau udah nonton yang YouTube-nya yang dia ngobrol sama si Bimo. Baru setengah kayaknya nonton. Di channelnya Bimo tuh. Di Pikipix. Oh iya. Aku di situ gini, apa ya? Yang lebih tahu siapa kita sebenarnya adalah teman-teman kita. Iya. Yang lebih lama. Yang lebih tahu lebih lama adalah teman-teman kita karena suka dukanya kita sama dia. Sedangkan pasangan, apa ya? Mereka tahu hanya baru-baru saat dekat aja. Ya itu pun masih tahap ngulik-nguliknya lagi kan. Masih tahap ngulik mencari tahu. Sih, paham. Emang sih yang prinsip kau tuh. Jadi kalau ada pasangan yang melarang pasangannya sendiri buat ngumpul sama teman-temannya, berarti itu salah besar. Berarti dia cuma pengen dimengerti tapi nggak mau mengerti. Ya, itu contoh. Contoh yang salah. Tapi nggak semua kan. Nggak semua. Ini ada yang pacaran, udah si ceweknya juga sefrekuensi. Sefrekuensi dengan circle kita, dengan lingkungan kita, dengan jokes kita mereka paham. Itu yang kita approve. Itu yang malah kita approve tuh, yang kita apresiasikan di situ. Bahkan mau ikut nongkrong ya hayu. Jadi apa ya, teman-temannya ini bisa menceritakan gimana sih pasangan lu sebenarnya itu gimana. Bisa jadi, tapi kadang yang cowoknya juga ingat juga, kadang kan takutnya yang kawan dia nih kayak caper, padahal maksud dia kan bercanda. Itu kan maksud pasti salah persepsi biasanya. Kok lebih dominan. Itu yang jadi yang kawannya yang ditakutkan juga itu mungkin bagi si cowoknya. Makanya yang kita sepakat yang sebenarnya ialah sebenarnya adalah muda-mudi yang tadi kita ceritain. Tahu-tahu nikah. Itu sebenarnya menurut kalau kita belajar dari mereka tuh, kita lihat yang si cowoknya yang nongkrong sama si cowoknya, yang si nongkrong sama si ceweknya, tetap bisa komunikasi. Kita itu bahkan mempersatu antara tongkrongan cewek dengan tongkrongan cowok. Menjadi suatu pasukan. Yoi, nggak perlu disebut kita. Memang skill ya bang. Iya, tapi itu emang cover goals yang kita. Tapi nggak mana kita apa ya istilahnya ya. Ya kalau memang goals besar lah ya. Enggak, kalau maksudnya kalau yang enggak sepemikiran kita kan, karena kita yang jomblo nih ya, karena nih maka kita mikirnya kayak gitu dari perspektif kita. Tuh kan ini enggak ada pembanding aja nih kita nih.
Ayo kita disclaimer aja gitu. Ya, di sini enggak ada yang ini setara semua tingkatannya. Ada lagi ngomongin ini ngambil contoh. Emang kebetulan dari kehidupan kita masing-masing. Kadang dari cerita-cerita juga gitu. Takutnya itulah. Ya, saya paham. Takutnya yang dengerin ada yang tersinggung kan. Ya kita disclaimer dulu tadi di awal. Yang kita ceritain ini emang benar-benar yang dekat dengan kita juga kadang. Dan itu ada gitu kan. Maksud kita cerita tuh bisa jadi pelajaran. Kalau memang jelek kan tinggal di skip. Kalau memang bagus ambil gitu. Iya. Memang gokil emang kita nih. Gokil sih. Gokil. Dari ini nih kopinya tweet-tweet galau kita jadi ngomongin yang kayak gini kan gokil. Nggak perlu diambil hati benar. Awalnya udah kan Twitter. Iya Twitter kenapa ngepost galau. Terus perasaan juga main. Terus kan. Iya kebetulan yang kita nih lagi yang ngumpul juga kan. Yang ngumpul kalau ada masalah kan nggak enak loh. Lagi ada ngumpul di satu kota, lalu pas lagi ngumpul malah diem-dieman itu kan malah main HP. Nggak enak. Malah sibuk sendiri. Mending main Uno. Iya. Udah kayak ritual anjir. Kayak kita nyinggungnya ini kayak kalau yang nongkrong malah main ML kan kayak gitu. Iya, yang dekat malah terasa jauh. Padahal jelas di depan. Depan samping gitu, Pak. Ngomong di HP coba. Apain ngomong di HP. Nongkrong apa coba. Anjir ngarah ke situ. Mana? Jadi gimana? Tadi ada Twitter, terus perasaan, apa lagi? Tongkrongan. Tongkrongan udah keren. Terus tadi Uus. Aku gokil dengan pernyataan Uus tadi itu semua. Karena yang tahu kita kan cuma teman-teman kita dan apa tadi itu? Pasangan hanya tahu kayak senangnya aja gitu, senangnya kasmaran lah istilahnya. Istilahnya baru lihat kulit luarnya. Itu sih. Iya. Makanya emang kayaknya kita nih susah banyak standarnya loh. Kok banyak standar? Apa ya? Kalau aku standar sih enggak terlalu juga. Yang intinya ginilah kalau aku saling pengertian satu sama lain antar circle. Oke. Jadi aku ngerti pertemanan circle dia mengerti pertemanan circle aku. Oh iya, ada pemisahnya kah? Ada waktu. Kadang kita tuh, aku tuh kadang mau menekankan ini takut salah kan. Maksudnya kayak ada timingnya nggak untuk mau kalau yang punya pasangan tuh ini gue sampaikan aja nih. Gue sampaikan aja deh. Tahu timing. Kalau lagi ngumpul, misalnya si cowok lagi ngumpul, ya udah ngumpul yang ini tongkrongan itu. Kalau yang untuk ngebucinnya kan bisa di lain waktu gitu loh. Iya. Bisa waktu lain. Ada nyediain satu waktu buat berduaan aja gitu. Kadang yang lupa tuh kadang itu ada yang lupa. Iya. Lupa tempat sebenarnya, Pak. Banyak yang kayak gitu tuh. Banyak. Yang kayak kawan aku yang kemarin yang di Jogja. Pas semester dulu sih. Pas kayak rapat ada aja yang kayak gitu tuh ada. Kadang kasihan sih ceweknya diam aja aku ngeliat tuh. Diajak ngobrol malah bingung gitu kan. Enggak ngomong, kadang emang lagi asik si jawabannya.
Jadi ceweknya itu kayak ibaratnya dicuekin gitu. Nggak aja. Nggak enak juga malah ke yang teman-teman cowoknya kan. Padahal nggak maksud orang lagi. Memang udah waktu circle-nya begitu. Kecuali kalau memang pengen pasangan kita pengen tahu gimana kita dan pengen kenal dengan teman-teman kita, ya hayo ikut nongkrong dan nanti dikenalin gitu. Banyak aku kawan-kawannya kayak gitu. Cuman bagus, kawan-kawanku bagus gue mainnya. Yang di Jogja kemarin yang semester lalu pas lagi zaman ini lah kepanitiaan tuh kan sering ngumpul. Kadang rapat-rapat gitu kan. Kadang bawa boleh ya kenalan. Kadang nggak kenalan, kadang enggak. Tuh mereka tahu waktu gitu. Tahu deh. Memang lagi nongkrong. Kalau lagi mau ya silakan. Silakan. Bisa dulu nih sama tongkrongan. Nah, dan juga kadang kan kalau misalnya merasa malah ke situ. Kalau misalnya kau diomongin, kok terlalu gitu sih kau sama cewek kau, sama tongkrongan kau. Gimana? Susah juga sih. Agak susah menyikapinya, memang susah. Itu kan balik lagi kayak milih lagi kan. Karena gini, kalau soal begitu ibaratnya bisa nggak kau punya teman selain dia? Nah, jadi punya teman circle lain. Mungkin menurut si cewek ini, circle pertemanan dia yang pasangan dia yang sekarang itu nggak bagus. Menurut pasangannya. Padahal dia kan gitu kan. Padahal justru circle itulah yang membuat atau yang membentuk dia seperti itu. Bisa seasik itu, bisa se-humble itu. Itulah. Dan belum tentu juga circle lain bakalan ngasih impact yang sama buat dirinya gitu loh. Begitu. Beda circle nanti beda impact ntar orangnya. Itu kadang ya merasa diomongin, rasa itu kan kayak langsung sakit hati. Nah kan, maksud itu kan bercanda ya. Susah ya. Kadang ya candaan tongkrongan yang udah dekat tuh kadang emang nyakitin emang. Nyakitin tapi tahu itu cuman bercanda. Kadang emang betul emang gitu loh. Tapi emang ada karena dilebih-lebihkan itu kadang itu tahu konteks yang dilebih-lebihkan tuh ya candaan. Kadang orang kan sakit hati kok gitu. Emang benar kok yang kita lihat tuh kan kayak gitu. Kita lihat emang karena dia nggak ngasih tahu. Kan kadang orang gitu. Ya kita nggak tahu selagi kau nggak ngasih tahu. Iya. Kita nggak bisa baca pikiran orang kan. Susah. Apalagi di circle kita kan aku ini terkenal sebagai penyedia link gitulah ya ibaratnya. Penyedia link. Di circle kita ya udah itu jadi bahan jokes. Jadi kalau memang pasangan kita susah menerima hal itu ya mau gimana lagi itu jadi udah jadi bahan jokesnya. Nah, kalau emang benaran yang saya malu tapi masih ada jokes yang kayak gitu tuh. Masih kayak gitu tahu atau pasangan aku nanya kan, emang beneran kamu kayak gitu? Canda. Nah, canda. Kadang dijelasin kalau nggak senang kan langsung ngomong gitu. Biar ini
set. Ini tuh. Kita nggak perlu mikir jauh-jauh lagi. Kayak emang sih, tricky emang kayak susah. Tongkrongan sama pasangan sama tongkrongan itu dua hal yang berbeda. Jadi kita bertiga sepakat kan akan hal tersebut. Berbeda, cuma akan lebih bagus jika tongkrongan dan pasangan bisa bersatu. Tongkrongan malah kan? Jadi satu tongkrongan. Malah kita istilahnya, wah satu ini nih masih kalau bisa kita bercanda masih nyambung nih. Nggak perlu sakit hati gitu loh. Nggak perlu dijelasin lagi gimana candaan kita sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kadang kalau memang udah kayak ekspresi berubah, oh canda gitu. Canda, nggak apa-apa, santai. Memang candaan tongkrongan tuh memang sekali-sekali perlu diperjelas kalau itu memang sebuah candaan. Jika memang sekiranya itu udah kelewatan lah. Nah itu tuh baru tuh nggak apa tuh. Aku lebih terima langsung digituin daripada dia mendam sendiri gitu. Oh itu susah tuh. Ya mendam sendiri tuh kadang kita nggak jelas itu. Tanya yang nggak enak kan. Kok gini sih sikapnya? Kok gini? Atau emang kayak gini ya? Gitu. Kayak gitu. Nah itu jadi resiko kan sebenarnya man. Resiko ya. Resiko dari kalau misalkan circle pasangan dan circle kita dari satu. Resiko jadinya. Karena di situ kita nggak bisa bercanda, misalkan bercanda, kemudian disalahartikan. Mungkin ada waktu disalahartikan dan ada waktu di mana nggak disalahartikan, ya bodo amat gitu kan misalnya. Kadang berlebihan yo. Karena kan kita bercandaannya tidak tahu apa istilahnya nggak diperjelas tadi kan tadi betul kata kau. Karena ada kalanya bercandaan kita tuh nggak diperjelas dan lebih baiknya bercandaan kita diperjelas dan diutarakan gitu. Maksudnya ya ini canda loh gitu. Iya sih. Emang saran aku yang paling terbaik tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Berdamai aja lah. Berdamai kok oh iya aku emang mungkin kayak gitu dipandang orang. Beda kan kok nggak ngerasa. Oh tapi kalau orang mandang kayak gitu, oh kayaknya iyalah gitu. Berdamainya tuh kayak gitu. Dari dulu aku gitu. Aku kadang ngeliat orang dulu. Apa orang yang lihat aku tipikal yang nggak bisa nilai diri sendiri gitu. Kan ada yang nggak, ada yang bisa nilai dirinya sendiri. Kalau aku ngambil contoh aku sendiri pribadi, aku apa yang orang lihat ya itulah aku. Jadi gitu juga kan sama pasangan juga gitu. Apa yang pasangan lihat, ya itu aku. Jadi kalau di tongkrongan nggak berdamai kayak gitu kan rada. Kalau kau bilang bakal canggung banget. Tapi balik lagi nyikapin gimana cara dia nggak kelihatan gitu loh. Atau enggak kayak nge-break, ngehancurin gimana biar nggak canggung lagi. Itu sih. Iya. Canggung. Butuh waktu sih. Kalau misalkan udah kelanjur canggung tuh butuh waktu buat. Iya, kadang meluruskan semua itu gitu loh. Buat klarifikasi lagi gitu. Oke, aku pernah ngalamin itu aja. Aku pernah ngalamin itu, woi. Nggak, santai ya. Canggung-canggung, ujung-ujungnya klarifikasi, ngomong langsung sama orangnya. Malah bagus gitu, Yuk. Gini. Udah. Aku enggak ada pendam-pendam lagi, langsung ngomong to the point gini. Kalau rada toksik kayak gitu, Yuk. Toksik. Sorry, maksudnya rada enggak benar di mata kita nih. Kok kayak gini? Kok ada yang berubah ya? Gitu. Paham lah. Marah pun kayak gitu. Aku juga gituan, bakal apa ya, beda rasanya kalau memang
ada yang tersinggung dari ucapan kita mengenai ada yang kita omongin lah di tongkrongan kita kan, bakal terasa bedanya. Jadi kalau yang ibaratnya yang ketemu sering sapanya lewat kayak kayak cuman hai, cuman halo, kayak woi dari mana gitulah kan. Jadi cuman saling papasan doang. Iya itu. Jadi berat. Apalagi ini terjadi sama aku juga sih. Dari kawan SMA. Kawan SMA itu masih akrab. Tapi semenjak masuk kuliah, nggak tahu apa yang terjadi. Kayaknya entah apa dia kayak nyuekin aku. Nggak nyapa gitu ya. Padahal teman-teman sekelas loh. Teman-teman sekelas loh. Bahkan sampai jadi CS aku pas satu kelas itu. Ya. Bahkan ada pas itu aku negur duluan, justru malah dicuekin dia. Nah, ini itu asli Wan. Aduh. Asli. Aku masih ingat dulu abis Jumatan. Kebetulan kan aku main ke kosan dia, ke kosan kawan sekelas aku. Kebetulan satu kos dengan dia. Nah, main lah abis Jumatan gitu kan. Aku tegur lah. Wih, aku tegur kawan biasa lah kan. Wih gitu kan. Dicuekin aku. Udah, aku di hati ini mikir, loh kok jadi gini? Padahal dulu sempat ini berangkat ke Pontianak pun barengan Wan. Barengan Wan, berangkat ke Pontianak tuh barengan. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Nggak tahu entah apa yang terjadi, ya udahlah, mungkin memang dia coba menghindar ya dari aku. Aku juga nggak mau nggak mau cari tahu sebabnya apa. Karena aku juga nggak mau mempressure diri aku sendiri. Buat mikirin hal itu kan sebenarnya. Mikirin hal itu. Aku banyak hal yang mesti aku pikirin ke depan lainnya. Yes. Kalau kata Reza Arab bilang, kalau yang mau berteman sama aku ya ayo monggo. Kalau yang nggak mau berteman sama aku ya fuck you, I don't give a shit. Manly man. Ini gagal betul tuh, ingat aku. Udah lama ya itu ya video Arab. Udah lama. Kebetulan pas lagi nemu aku tuh di Instagram. Iya, lagi ide hancur-hancurnya tuh. Iya sih, emang pretty. Baik lagi kalau apa-apa tuh ya udah berdamai aja lah. Iyalah. Ya, kayak masa kecil tuh ya udahlah. Itu bisa sih sebenarnya. Karena perlu waktu juga tuh, teman. Iya, perlu waktu juga, nggak bisa langsung blok damai, tapi perlu waktu buat berapa lama gitu. Ya relatif, tiap orang masih beda-beda. Ada masanya kayak emosi tuh meluap-luap, jadinya kayak bias gitu yang kita lagi ngomong, istilahnya lagi ngomong sama kawan nih, lagi nyerita curhat gitu, kayak bias gitu. Maksud kita nggak kayak gini, tapi kok nangkapnya kayak gini. Ya, itu. Lain gitu kan. Maksud kita kan bercanda. Emang orang berhak tersinggung, cuman cara nyikapin tersinggungnya itu ya kita wanti-wanti lah untuk nggak kemana-mana. Kok bisa jaga. Baper itu hak setiap orang. Tapi kalau bapernya cuman karena hal sepele, ya kita juga nggak berani nyalahin. Berarti memang dia lagi baper dalam hal-hal sepele. Ini emang lagi masalah juga dia. Memang dia juga lagi dalam suatu kondisi yang rumit.
Nggak bisa disalahin juga. Malah ngeluapnya ke ini, ke lain. Wah, itu lain cerita itu. Malah luap ke lain tuh. Malah nyalahin lain. Itu ada banyak. Itu emang gokil, sumpah dah. Oke. Sudah jam 1 malam. Obrolan yang sangat seru. Obrolan yang sangat-sangat late night sekali. Dalam late night vibe sekali. Banjir kayak koridor. Yoi. Asli kalau ngomong kayak gitu. Memang jam-jam segini tuh udah langsung kemana-mana, pikiran kemana-mana. Apalagi kalau orang-orang yang ada nggak, mohon maaf nih ya, ada beberapa orang yang kayak overthinking gitu sampai nggak bisa tidur, udah mikirin besok kayak gimana gitu loh. Iya. Itu kasihan juga. Ini kalau aku sekarang nggak bisa tidur gara-gara ini, kebalik dah jam tidur, gara begadang. Rup, kau ada ngana Watchdog 2 enggak? Gue dapat cuy. Dapat. Aku lupa Wan, sumpah. Coba cek lagi ini. Coba kirim ya. Link. Kayaknya sampai di ada Uplay kan lu? Uplay ada kalau nggak salah. Tinggal download. Ini yang penting kau udah buat apa Ubisoft dulu kan? Mana ya? Ini dia. Ntar ada nih Rup. Soalnya gratis, wajar cuy. Mumpung loh. Apalagi laptop korup, sayang loh. Makanya itu kan. Aku nunggu laptop bagus aja sih. Aku yang laptop gini, yang laptop kau lama nih Rup. Speknya sama kayak laptop kau yang lama. Bisa, gara-gara aku kan nambah SSD kan. Masih jalan walaupun ada notif, nggak sesuai RAM, nggak ini. Nggak kompatibel ya jadi. Tiba lah. Spek minimumnya nggak dapat, tapi patah-patahnya tuh nggak separah yang pas masih hard disk dulu. Terlebih kan Watchdog 2 tuh lebih bagus nggak sih grafiknya? Kalau grafik sih bagus Watchdog 2 Wan. Grafik, tapi kalau dari segi storyline, kalau mengikuti Uncle Tara bagus Watchdog 1. Tapi kan aku tipikal yang nggak terlalu story. Kalau aku sih ngelihat dari story dan gameplay sih sebenarnya. Gameplaynya asik kok. Gameplaynya Watchdog 2 bagus. Aku tuh juga ngeliat gameplaynya juga oke nih, menarik. Dan dari storyline mungkin benar sih kata Tara. Cuman aku belum pernah main. Mungkin bedanya adalah setelah tamat bisa dimainkan lagi gitu. Dan feel-nya tuh sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah kalau kata Tara Arts bilangnya kalau di Watchdog 2 setelah kau tamat tamat kosong gitu aja. Udah. Oh iya, kalau Watchdog 1 kan masih ada bisa side mission-nya masih ada. Kalau memang misalkan kalau kau mau ditahan-tahan dulu bisa. Side mission itu enggak masalah. Atau mungkin games atau mungkin collectible banyak. Tapi kalau di Watchdog 2 belum tahu sih aku. Kayak map-nya apa, segala macam fitur-fiturnya apa gitu kan. Dan yang terbaru ada Watchdog Legion. Wah, itu udah brutal itu. Gokil itu. Gokil. Oke lah daripada kita ngantor-ngantor kemana-mana. Lagi bridgingnya tentang game ya, game. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman pendengar semuanya, sobat-sobat e-sport yang setelah mendengarkan podcast ini. Pertama kita juga di awal dan di akhir tetap kita ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata menyinggung orang lain ataupun menyinggung perasaan pendengar semua. Mohon maaf, kami mohon maaf nih sini. Karena tadi disclaimer di awal dan di akhir kita disclaimer lagi. Karena ya tadi ketersinggungan itu boleh, terserah. Asal reaksinya yang silakan sebenarnya. Ini agak sensitif sih sebenarnya. Apa, santai aja. Dan terima kasih buat Mak Rob yang udah ikut
ke Iseng Podcast di 2 sesi ini. Waktunya. Ntar kalau ada kalau next lagi kita undang lagi. Karena bakalan seru untuk bahasan selanjutnya. Asli. Gampang, tinggal hubungin aja. Tetap available-nya cuma rada malam. Biasa. Available-nya ya jam-jam seperti mulai tadi, jam-jam late night gitu. Jam-jam malam lah. Malam lah ya. The best emang. Lebih open minded dan lebih berkualitas. Gokil. Oke. Sekali lagi buat teman-teman pendengar semuanya yang dengerin podcast ini, jangan lupa klik tombol follow di sisi kanan atas di Spotify. Klik tombol follow, jangan lupa buat ikutin updatean terbaru. Kemudian kalau dengar di YouTube, klik tombol subscribe-nya karena semua itu gratis, coy. Nggak ada yang bayar. Semua itu gratis. Yang bayar kecuali kalau kamu pengen pakai yang premium. Betul. Kecuali kalau aku ngejual podcast ini di mana? Di Karya Karsa. Itu baru bayar. Iya. Ini versi YouTube yang ada cut-cutnya. Anjir. Ada capek bu, potongnya lagi. Tanpa sensor. Anjir. Tapi nanti itu bisnis ke depan. Bisnis ke depan boleh itu. Tunggu kita punya tim, Pak. Yoi, digital. Aduh, gue kepikiran ini buat tim cuman berdua doang mikirin temanya apa nih kira-kira. Udah, pokoknya gitulah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman Sobat eSport yang udah sampai detik ini dengerin podcast kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Adalah Prayogi dan Wawan Sutisna undur diri. Kita berjumpa kembali di Iseng Podcast selanjutnya. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.